Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5, dan bahasa. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti halnya biasa bahwa sebelum dimulai 1 jam ke depan Anda harus mengisi daftar hadir dulu. Saya masih memberikan tenggang waktu sampai sore, tapi bukan berarti nanti Anda sampai sore semuanya, tapi yang penting dari jam 9 sampai jam 10 stop. Kemudian jam 10 sudah mulai materi, dan yang paling belakang nanti saya bisa lihat sampai sore siapa-siapa yang sering absen telat. Anak-anakku, bahwa pertemuan kali ini atau yang lalu kita berbicara mengidentifikasi informasi artikel yang telah dibahas melalui poin 1, 2, lihat gambar itu bahwa ciri-ciri artikel itu yang pertama, yang kedua yaitu struktur artikel, dan pertemuan kali ini yaitu yang kelima di semester genap, poin 3 yaitu jenis-jenis artikel, dan yang keempat memahami isi artikel. Seperti KD yang lalu sudah dibacakan, Anda harus bisa melihatnya. Namun yang penting Anda bisa menyimak dahulu, kemudian baru membaca buku Anda masing-masing. Anak-anakku, Anda perhatikan bahwa jenis-jenis artikel yang ada. Ketahui bahwa redaktur media massa mengelompokkan artikel menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang penulis dalam memaparkan ide atau gagasannya. Yang pertama di situ, 1, artikel eksploratif. Artikel yang mengungkapkan berbagai fakta berdasarkan kajian tertentu. Anda perhatikan bahwa di dalam maksud nomor 1 tersebut, seperti halnya kita harus dapat menguraikan suatu penemuan baru seperti karya ilmiah, situs, atau juga penemuan benda bersejarah. Misalnya Anda atau menemukan apa itu corona, misalnya seperti itu, nanti akan ditulis. Kemudian yang kedua yaitu artikel eksplanatif. Yaitu artikel eksplanatif merupakan artikel berisi penjelasan yang menerangkan sesuatu yang dapat dipahami pembaca. Perlu Anda ketahui bahwa eksplanatif di situ contohnya, misalnya seseorang bercita-cita terlalu tinggi, seorang lurah ingin jadi gubernur, ya bisa saja. Maka nanti seorang penulis artikel akan mencari suatu data permasalahan apa yang dimaksud tersebut, yaitu seorang kok misalnya rakyat jelata ingin jadi presiden, mungkin dia punya alasan tertentu, sehingga para penulis artikel itu akan mencari data pada orang tersebut supaya atau juga dia mengargumentasinya apa, mengapa ingin jadi presiden dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu artikel deskriptif, yaitu merupakan penggambaran dari suatu topik masalah yang sedang terjadi. Di situ misalnya masyarakat luas akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jenis artikel ini mirip dengan laporan atau reportase. Bedanya, jika laporan reportase hanya berdasarkan fakta saja, maka pada teks artikel penulis bisa memasukkan opini yang memperjelas masalah yang digambarkan. Jadi di samping di situ artikel deskriptif itu, seorang penulis artikel akan mengutarakan fakta, juga mengutarakan tentang opini atau pendapat. Kemudian yang berikutnya yaitu artikel preskriptif, yaitu artikel yang memberikan tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau juga kesalahan. Contohnya misalnya di sini kita kan orang awam ingin membuat misalnya SIM atau juga membuat KTP atau juga membuat paspor.
sehubungan kita itu belum tahu, kita lebih praktis, kita lewat calo, tapi kita lebih preskriptif lagi, kita harus mendengarkan penjelasan dari satu narasumber. Misalnya SIM ambilnya di mana, misalnya kok polisi, kemungkinan polisi akan menjelaskan apa itu SIM. Kemudian KTP di kecamatan, misalnya apa itu KTP, bagaimana proses pembuatannya, dan seterusnya. Kemudian paspor dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah artikel prediktif, yaitu artikel yang berisi perhitungan atau ramalan tentang apa yang bakal terjadi di kemudian hari berdasarkan penghitungan penulisnya. Misalnya ketika Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga deposito, seorang pengamat ekonomi memperkirakan atau memprediksikan kelak kemudian hari bakal banyak deposan atau orang yang mempunyai simpanan deposito memindahkan uangnya ke luar negeri, ataupun memprediksi yang lainnya. Misalnya di sini dengan musim hujan contohnya, apakah para petani mau menanam bawang ataukah menanam padi? Prediksi petani itu apa? Kira-kira kalau bawang mungkin akan hancur dengan air hujan, kalau padi mungkin dan sebagainya. Ala kebiasaan seperti itu akan diungkapkan oleh masyarakat secara prediktif, memprediksikan, walaupun kadang tidak pas sama. Yang keempat, di sini poin tadi jenis artikel, kemudian di sini memahami isi artikel. Dalam artikel majalah atau surat kabar, Anda akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, Anda harus cermat agar dapat membedakannya. Apa itu kalimat fakta? Apa itu fakta? Yaitu kenyataan, peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Biasanya yang disingkat dengan ASDI di Mega. Artinya siapa, apa, siapa, ASDI di mana, kalau kapan itu bila mana, kalau berapa juga menunjukkan kalimat fakta. Nanti kalau mengapa muncul pada kalimat opini. Contohnya di situ ada Borobudur adalah salah satu candi megah yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Contoh yang lainnya Anda harus bisa mengembangkan bahwa misalnya kota Brebes adalah kota kabupaten. Fakta loh. Kecelakaan yang terjadi di jalur Suramadu disebabkan oleh remblong truk Fuso. Cari kalimat fakta yang lainnya banyak. Sekarang sedang musim hujan atau sekarang sedang hujan besar. Itu kan kalau kita lihat kenyataan memang kenyataan. Tapi kalau misalnya musim hujan biasanya dingin. Nah, itu nanti muncul kepada yang lainnya, itu opini. Demikian pula pada B, yaitu opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu tadi bagian dari sana. Bagian dari opini, yaitu kalau bagian dari fakta. Kalau disingkat tadi ASDI Mega, berarti bagaimana dan mengapanya ada pada muncul opini. Udara di pegunungan yang sejuk lebih nyaman untuk mencari inspirasi. Belum tentu orang yang memiliki inspirasi itu di kala hujan, di kala sejuk. Padahal misalnya kala hujan kita melamun, apalagi sekarang ini 2 hari untuk di rumah saja. Anda berinspirasi mungkin lain-lain cara pemikiran seseorang. Kalau seorang ibu rumah tangga inginnya aku enaknya masak yang ini ya karena musimnya seperti ini dan seterusnya. Belum tentu disenangi, disukai oleh orang banyak. Nah, ini yang disebut opini. Makanan yang berlemak banyak tidak boleh dimakan anak kecil. Kata siapa? Mungkin anak kecil itu akan membutuhkan
lemak lebih besar atau banyak, bisa saja. Makanya di situ yang namanya pendapat. Menurut saya anak kecil demikian. Anak kecil lebih banyak tidur daripada bermain, misalnya seperti itu. Itu juga tergantung dari keefektifan si anak tersebut. Penjelasan beserta contoh-contoh yang ada, kemudian contoh itu bisa dikutip oleh Anda karena nanti dalam menyimak di dalam buku itu kadang juga lain atau juga saya tambahkan sehingga Anda akan memahami apa yang saya jelaskan. Namun kali ini ada tugas karena 2 kali pertemuan saya berikan tugas. Silahkan nanti Anda buka halaman 83, yaitu menjawab pertanyaan yang ada pada buku Anda tersebut. Nanti bisa dijawab, kemudian nanti biasa dikumpulkan lewat kertas folio saja karena menggunakan buku biasanya kemudian hilang. Jadi jangan sampai sudah beberapa kali pertemuan lagi-lagi, Bu, menggunakan apa ya, Bu? Nah, sering seperti itu. Udah, untuk saya pokoknya gunakan kertas folio bergaris. Demikian, mudah-mudahan sampai pada tugas Anda perhatikan dengan baik dan jangan lupa Anda jaga kesehatan. Gunakan protokol kesehatan setiap saat Anda beraktivitas, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Itu setiap saat habis bepergian, apalagi itu mencuci tangan. Kemudian Anda kalau bepergian juga menggunakan atau memakai masker. Yang ketiga yaitu menjaga jarak apabila Anda berkerumun atau juga ke sekolah ataupun juga bertemu dengan teman. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami sampai pada tugas dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.